Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat dengan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu dimulai pertanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8. Nah, kalau harinya ya jelas dimulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Nah, dengan demikian kali ini saya akan memberikan tema kira-kira doa apakah yang terkabul dari semesta buat kalian itu di faktor apa. Sekali lagi, kira-kira doa yang terkabul ya dari semesta buat kalian itu kira-kira di faktor apa. Nah, ya ketika kalian bingung seperti apakah, ya silakan ditonton ya sobat ya. Silakan disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham ya. Dan yang poin selanjutnya, apapun readingan saya ataupun uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading, yang artinya energinya itu meluas dan mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, karena saya tidak tahu nama ataupun sedikit info tentang kalian. Nah, maka dari itu di sini saya general readingkan, istilahnya ya istilahnya mengacak lah ya, luas tarikan energinya. Nah, dengan demikian ya ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Amin kan, karena ucapan adalah doa. Ya, berarti apa keberkahan tersendiri buat kalian ketika itu tepat atau resonate. Ya, ya jangan dilihat baik ataupun buruknya, ketika itu tepat dalam hal baik, kalian mau mengaminkan. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, dan seandainya itu memang istilahnya pembacaannya itu buruk ya, ataupun istilahnya itu tidak kalian suka, ya ya kita apa ya, kita itu harus mempunyai berpikir positif thinking bahwa apa, bahwa Sang Maha Kuasa itu sayang sama kita gitu loh. Bukan berarti ketika Sang Maha Kuasa memberikan baik itu sayang sama kita ya, terus Sang Maha Kuasa memberikan petunjuk ke orang baik itu berarti Sang Maha Kuasa tidak sayang. Tidak begitu juga, karena siapa tahu dengan istilahnya itu pembacaan yang buruk, nah kita kan tidak tahu bahwa itu juga bisa dikatakan suatu keberkahan. Agar apa? Agar kita lebih waspada. Kan kira-kira seperti itu. Agar kita lebih berhati-hati lagi untuk melangkah ke jenjang selanjutnya, akan lebih berhasil, lebih serius. Maaf, lebih berhasil dan lebih sukses. Kan kira-kira seperti itu. Nah, ya. Jadi harus bisa kita sikapi sobat ya. Itu ya. Dan yang dan ketika apa istilahnya itu, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi ya. Jangan kecewa. Bagaimanapun ini tetap bersifat general reading, artinya itu tadi energinya luas dan mengacak. Nah, beda lagi ketika kalian ingin konsul secara pribadi ya. Nah, itu beda lagi. Dengan demikian saya tahu nama kalian, saya tahu sedikit info dari kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Kan kira-kira seperti itu, karena sudah ada yang saya fokuskan. Kalau secara general kan tidak tahu nama gitu loh. Ya tidak bisa saya fokuskan, akhirnya mengacak ya. Jadi sobat ya, semoga penjelasan saya itu bisa dipahami semua ya, agar kita lebih bisa memahami apapun yang sudah saya readingkan, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan komentar ya. Seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Aquarius, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Taurus ya, artinya zodiak Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Sekarang langsung saja kita buka untuk asmara Zodiac Taurus di 3 hari ke depan. Ini kartu utama kalian adanya muncul Ace of Cup ya. Itu ya, Ace of Cup, tangan keluar dari awan memegang cup besar, itu di atasnya ada merpati yang mau masuk ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The World, ini mantap ya. Itu ada wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Ini kalau saya tangkap energi Zodiac Taurus tentang asmara, kartu utama kalian ada Ace of Cup ya. Artinya di sini kalian menginginkan ada suatu kestabilan, jelas ya di sini ya. Jadi harapan-harapan ya, keinginan yang kuat untuk bisa damai ketika ada masalah, untuk bisa lebih bahagia lagi, lebih harmonis lagi, lebih saling pengertian lagi, lebih damai lagi. Intinya seperti itu. Yang jelas di sini harapan itu kelihatannya akan bisa terwujud ya. Gitu loh. Karena di sini jelas bahwa keyakinan kalian itu ataupun keniatan kalian itu kelihatannya akan bisa terrealisasi karena adanya suatu kartu yang positif yaitu adanya Ace of Cup. Ini bagus ya, ini adanya suatu pertanda ketika apapun yang terjadi ya, ketika kalian ada masalah itu kelihatannya akan terselesaikan, asalkan ya tetap ada suatu perjuangan untuk kalian bisa menyelesaikan. Nah, itu ya, dalam arti kan mungkin apa ya, temponya itu tidak lama gitu ya. Dengan tempo yang mungkin singkat itu akan bisa damai lagi karena di sini adanya suatu rasa saling kasih sayang dan juga adanya suatu rasa kesadaran dari kalian masing-masing gitu loh. Terus dikonfirmasi sama kartu The World ya, seperti yang saya katakan tadi ya, gitu. Di sini ketika apa ya, ketika kalian ada masalah, kalian ingin cepat menyelesaikan, kalian ingin cepat merampungkan, dan kalian ingin adanya suatu kehidupan yang baru ya, tadi adanya lebih rasa tenang ya, rasa bahagia, rasa damai, rasa sejahtera dengan pasangan kalian. Di sini kelihatannya akan terrealisasikan ya. Mantap ya untuk kalian yang punya Zodiac Taurus. Bisa ditarik kesimpulan bahwa asmara kalian di 3 hari ke depan katanya lagi aman-aman saja ya, tidak terlalu ada masalah yang mengkhawatirkan. Ketika itu ada masalah ya mungkin tidak akan ngefek ya. Itulah intinya di sini sangat baik-baik saja, sangat menunjang sekali untuk di tahap stabil. Jadi bisa dikatakan aman dan damai kalian sama pasangan. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi satu persatu. Terus lanjut di faktor pekerjaan ya, di sini ada 5 koin ya, sama seseorang yang sedang sakit itu ya, membawa tongkat. Terus dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles ya, satu orang membawa 2 koin, tingginya berbeda sobat ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Zodiac Taurus tentang seputar pekerjaan, di sini katanya ada sedikit masalah ini untuk Zodiac Taurus ya, katanya ada sedikit masalah ataupun sedikit problem ya yang harus kalian selesaikan gitu ya. Karena saya menangkap di sini pekerjaan yang selama ini kalian jalankan adanya suatu sendatan-sendatan ya, adanya kekurang lancaran ya. Bisa saja kalian sering dihantam suatu masalah. Jadi istilahnya itu impian ya tidak seindah kenyataan. Katakanlah seperti itu ya. Nah, itu loh. Cuman di sini disarankan kalian harus lebih peka lagi ya, untuk bisa apa ya, menyikapi masalah yang terjadi. Ya, jangan sampai kalian salah memilih jalan kan seperti itu. Gunakan intuisi kalian, gunakan kepekaan hati kalian untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Karena di sini jelas tertangkap banyak suatu energi yang negatif ya, adanya dari pihak orang-orang yang toksik. Ini kalau sementara saya tangkap sih seperti itu. Kan belum saya deteksi. Cuman ada istilahnya sinyal-sinyal ke arah orang-orang yang toksik sehingga membuat perjalanan karir kalian ataupun perjalanan pekerjaan kalian itu susah mendapatkan suatu target yang kalian inginkan, apalagi keberhasilan. Nah, gitu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles, 2 koin. Nah, ini juga menggambarkan apa? Kalian di sini apa ya? Di samping kalian itu pekerjaan banyak sendatan ya, kurang lancar, banyak suatu permasalahan. Di sini kalian juga adanya suatu kesulitan untuk bisa menyeimbangkan, gitu loh. Untuk bisa menyetabilkan, ini kelihatannya kalian kesulitan ya. Masih penuh liku-liku, masih harus penuh perjuangan yang lebih keras lagi, yang penuh ekstra lagi. Itu yang saya tangkap ya. Demi apa? Demi untuk menyetabilkan lah, untuk pencapaian target, pencapaian sukses, pencapaian keberhasilan. Itu yang saya tangkap ya. Jadi ya, untuk ya Taurus ya. Ini kan apa ya? Adanya suatu kesulitan sekali nih di faktor pekerjaan ini. Kelihatannya memang ada aura penutupan aura juga, dan kalian tertembak di masalah pekerjaan sih untuk saat ini gitu loh ya. Tapi kan belum saya deteksi ya. Iya, jadi sudah jelas untuk masalah pekerjaan sedikit ada kendala yang harus kalian selesaikan ya. Terus di kartu keuangan di sini ada 7 koin ya. Seseorang sedang memandang tumbuhan 7 koin.
Dikonfirmasi sama kartu pack of cup ya, seseorang sedang membawa cup itu dalamnya ada ikan, seperti ada ikan ya cupnya. Ini kalau saya tangkap sih keuangan zodiak Taurus ini hampir sama ya seperti seperti pekerjaan. Kelihatannya kalian banyak pemikirannya, banyak renungan. Mungkin apa ya? Mungkin kalian sedang dihantam suatu kebutuhan-kebutuhan sehingga kalian di sini berharap ya adanya suatu kelancaran keuangan yang masuk, adanya suatu kelancaran kerezekian, entah besar entah kecil. Nah, di sini kalian terkadang selalu berpikir, selalu menanti, selalu merenung ya, kapan waktunya stabil, kapan adanya suatu kelancaran rezeki-rezeki. Itu yang saya tangkap ya di sini. Cuman di sini kelihatannya apa ya? Kalian jangan sampai menyerah lah di sini. Ini kan seseorang sedang memandang 7 tumbuhan koin. Artinya apa? Ketika kalian itu sudah berusaha, ya, sudah berusaha bekerja, kan tujuannya kan untuk mendapatkan sebuah gaji ataupun keuangan. Nah, ketika itu belum bisa mencapai maksimal yang kalian inginkan gajiannya ataupun uangnya, ya kalian jangan menyerah di sini sahabatnya. Gitu loh. Anggap saja mungkin ibarat kalian mau merasakan buahnya ya harus menanam pohonnya dulu. Nah, gitu loh ya. Sembari kalian menanamkan pohon, ya semangat terus, nanti kan akan bisa memetik hasil buahnya, menikmati hasil buahnya. Sama, ketika kalian masih dihantam kurang bisa stabil ya, kalian harus tetap berjuang, jangan sampai down. Kalau down kalian malah kesulitan. Karena di sini jelas adanya renungan, ketika kalian tetap masih mau berusaha berjuang ya, untuk bekerja keras untuk bisa menstabilkan keuangan ya, mendapatkan suatu apa tabungan-tabungan keuangan. Di sini katanya ya tinggal menunggu saja gitu loh ya, masih dalam tahap penantian saja gitu loh ya. Terus dikonfirmasi sama kartu pack of cup ya. Di sini kartu pack of cup artinya di sisi lain ketika kalian ada suatu perenungan yang jelas di sini kalian terkadang itu adanya suatu pengontrolan ya. Mungkin adanya suatu rasa kesadaran dalam diri, adanya suatu penelitian ulang ya. Nah, kalian mengecek-ngecek lagi ya. Istilahnya bagaimana kondisi keuangan saya, apakah ada penurunan ataukah masih tetap ataukah adanya suatu peningkatan. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini jelas kalian adanya kekonsentrasian, kefokusan, bahkan adanya suatu kesadaran. Terkadang kalian kalau saya tangkap di sini terkadang apa ya ingin mengecek ulang lah ya. Itu tadi yang saya katakan. Ya, bagaimana kondisi keuangan saya sekarang. Apakah lancar, apakah banyak hambatan. Intinya di situ sobatnya. Jadi adanya suatu eh, rasa penjagaan ya dan adanya suatu harapan yang tinggi agar bagaimana mendapatkan suatu keresikan-keresikan ataupun keuangan yang masuk. Itu yang saya tangkap ya. Yang jelas di sini apa ya bisa dikatakan kalau keuangan sih tidak terlalu minus ya, ataupun tidak terlalu zong. Cuman di sini saya menangkap energinya itu ngepres keuangan kalian gitu ya. Itu ya. Jadi harap ditahan dulu ketika ada suatu keinginan yang itu memang tidak penting ya ditahan dulu direm. Jadi jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan sobat. Gitu ya. Ya sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya. Ini untuk Taurus ya di faktor asmara ya. Ini selamat ya. Kemungkinan besar doa kalian terkabul juga di faktor asmara. Artinya ketika kalian ada masalah itu akan reda, akan cepat terselesaikan. Ketika tidak ada masalah, hubungan asmara kalian makin intens, makin klik ya, makin ada suatu grafik kenaikan di sini. Jadi bisa dikatakan cukup aman, cukup lancar, tidak ada suatu kendala. Ya, ketika itu ada kendala ya mungkin tidak ngefek ya. Ini menurut secara terawangan juga seperti itu ya. Oke ya, jadi sudah saya sebutkan di faktor asmara, sekarang di faktor pekerjaan. Kalau di faktor pekerjaan di sini kelihatannya kalian masih kesulitan ya untuk zodiak Taurus ya, gitu ya. Ketika saya mengatakan di faktor pekerjaan kalian adanya suatu penutupan aura dan kesulitan ini kan nanti otomatis apa ya larinya apa berimbas ke keuangan kalian ya. Sekali lagi ya, ketika pekerjaan kalian ada suatu penutupan ataupun ada suatu banyak hambatan, banyak sindatan itu otomatis ya akan larinya ke keuangan ya juga merasa kesulitan ketika itu ada uang masuk mungkin sedikit ya, terus ujuk-ujuk terkadang cepat habis. Kira-kira seperti itu. Jadi jelas di sini harap dikondisikan untuk zodiak Taurus ya, harap dinetral ya, tanya orang-orang di bidangnya sih ya, karena di sini jelas kalian dikejar ya sama orang-orang yang toksik, orang-orang yang selalu mengawasi kalian dan orang-orang itu iri sama kalian. Nah gitu ya, sampai di sini adanya suatu saat kalian kesulitan, bahkan istilahnya tuh eh, menyeimbangkan pun itu kalian kesulitan untuk bisa mencapai target.
untuk mencapai impian kesuksesan yang kalian impikan itu sangat kesulitan di sini. Ya. Energinya nih, ya kalau saya tangkap di sini energinya kuat sekali ya di sini ya. Itulah berkabut, hitam pekat juga di sini ya. Oke ya, kita lanjut untuk masalah keuangan ya. Di sini kalau saya menangkap sih tadi kemungkinan besar doa kalian bisa terkabul ataupun terwujud di faktor keuangan itu pun syukuri sobat ya. Kalau saya menangkap sih 50-50, 50% 50% ya. Bisa juga itu terrealisasi, terkabulkan, kalian akan mendapatkan suatu pemasukan entah itu rezeki besar kecil secara dadakan maupun istilahnya secara terduga maupun tak terduga, bisa saja seperti itu ya. Gitu. Nah, bisa saja yang 50% ya kemungkinan masih banyak sendatan. Mungkin tembakan yang di pekerjaan ini larinya ke keuangan kalian sehingga itu membuat dinding penghalang. Sehingga sulit adanya suatu kerezekian ya, kelancaran. Ketika kalian punya uang pun itu tidak terasa cepat habis ya, tidak tahu larinya kemana kan seperti itu. Nah, itu yang 50% lagi ya. Ya semoga saja yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Itu ya syaratnya ketika mungkin itu netral ya kemungkinan peluang besar itu akan lebih bagus lagi seperti ya. Itu tetap dikontrol aja seperti yang saya katakan tadi masalah pengeluaran dan pemasukan. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga manfaat. Tetap yang baik pembacaannya, jadikan semangat dan motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, waspada, sukses, berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, percaya tidak percaya intinya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, kan seperti itu. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dihantam suatu masalah ya seperti kalian di sini ya di faktor pekerjaan apalagi tertembak satu titik. Ketika itu diabaikan itu akan merambat ke semua sobatnya. Akan seperti itu ya. Sering saya mengatakan seperti itu. Apalagi tidak bisa dilogikakan. Ya tidak ada salahnya kita perkuat secara doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya apalagi kalian terdeteksi adanya suatu kesulitan di faktor pekerjaan sampai larinya ke keuangan ya. Nah, gitu loh ya jadi alangkah baiknya lah ya coba diikhtiarkan siapa tahu nanti orang-orang di bidangnya itu bisa memberikan solusi dan membuka aura kalian sehingga kepositifan keresikan itu bisa lancar masuk ke kehidupan kalian karena sudah banyak sekali yang konsul ujung-ujungnya tetap mereka minta ada suatu pembukaan aura lagi penetralan karena mereka terdeteksi kesulitan-kesulitan gitu semakin hari semakin minggu semakin bulan terus bertambah sulit ketika itu tidak dinetral sobat itu ya tetap memang tetap semua kembali sama Sang Maha Kuasa cuman manusia kan diwajibkan untuk ikhtiar nah, kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.